Selamat siang, nama saya Loli Kristiani Lumban Tobing dari UPT SD 06662 CGP Kota Medan. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD 51 yang dimana ada tugas dari modul 3.1. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD 51. Ya Bu, silakan perkenalkan diri Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melda Siregar SPDI. Tempat saya bertugas yaitu di UPT SD Negeri 067951 Medan. Saat ini jabatan saya sebagai kepala sekolah. Baik Ibu, saya akan bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau pembangunan moral? Oke, saya jawab ya Bu ya. Jadi cara saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau pembangunan moral itu adalah dengan cara yang pertama mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulannya, yaitu dengan menggunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan saya, yakni sebagai kepala sekolah. Oke Ibu, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, baik, akan saya jawab lagi. Sebagai kepala sekolah, ketika akan mengambil keputusan di sekolah yang saya pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar versus benar. Nah, dalam dilema etika ada 3 prinsip cara berpikir pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa peduli. Itulah cara dimana kalau kita berada di situasi benar versus benar. Begitu Bu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini yaitu yang pertama, saya identifikasi dulu keputusan yang perlu diambil. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Setelah itu mencari solusi alternatif. Selanjutnya saya mempertimbangkan bukti. Kemudian memilih dari sejumlah alternatif. Selanjutnya mengambil tindakan, dan yang terakhir saya tinjau keputusan dan apa pengaruhnya, baik itu baik maupun buruk. Baik Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Siap. Oke, jadi sebagai kepala sekolah, hal-hal yang selama ini saya menganggapnya efektif dalam pengambilan keputusan pada terutama kasus-kasus dilema etika, yaitu yang pertama mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, serta mencari solusi, kemudian mempertimbangkan kembali sebelum keputusan akhir. Selanjutnya saya memberikan jawaban yang berbeda dan memanggil secara personal. Begitu Bu. Baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, oke, akan saya jawab kembali. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, yaitu yang pertama mengenai rasa keadilan dan kasihan, dan timbulnya perbedaan pendapat tentang keputusan. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, saya jawab kembali ya. Jadi di sini saya memiliki jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika, yang mana bentuk atau prosedurnya yang akan dijalankan yaitu pertama, secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Selanjutnya, semua itu perlu adanya pemikiran yang jernih serta argumentasi atau pendapat yang kuat. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yaitu ada. Jadi ada beberapa orang yang bisa gitu mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus tertentu. Tidak mungkin kan saya langsung mengambil keputusan sendiri. Tentu ada kebijakan yang mana saya tidak mengambil keputusan itu dengan jawaban saya sendiri, namun ada beberapa pihak yang membantu di dalamnya. Gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik, untuk pertanyaan terakhir akan saya jawab ya, Bu. Jadi dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya ketika akan mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika ini yaitu yang mana kita harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita betul-betul nih merasa yakin dengan keputusan yang didapat, kemudian dapat menambah ilmu dan wawasan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Oke Bu, itu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu. Tentang dilema etika modul 1 saya sudah mewawancarai Ibu. Ya Bu. Sekian dan terima kasih ya Ibu. Oke Bu, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Ibu.